satu buah amal yang bisa menyelamatkan kita, mengangkat kita, serta melindungi kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, baik dunia maupun akhirat. Kita lanjutkan kajian kita, masih berbicara tentang toharoh. Pada minggu lalu, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani ini mengangkat satu buah wasiat berkaitan dengan bahwa ketika seseorang setelah melaksanakan wudhu, kemudian setelah dia melaksanakan wudhu, dia baca surat Inna Anzalnahu 10 kali, maka ini akan memberikan sebuah ketenangan di dalam batin orang yang melakukan wudhu tersebut. Kenapa Rasulullah menginformasikan seperti itu dan kemudian diangkat oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Yang harus kita ingat, sholat ini itu ibarat sumber kekuatan buat manusia. Jadi kalau kata HP, itu sholat itu tempat kita ngecas. Sholat. Kalau kita nggak dicas, kita nggak punya kekuatan. Kekuatan ini yang kemudian menjadikan manusia mampu menghadapi tantangan ketika dia di luar sholat. Makanya Allah Ta'ala berani menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang mendirikan sholat, artinya sholat ini memiliki sebuah kekuatan. Pasti sholat ini akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dia bakal lurus. Kenapa demikian? Sholatnya mampu memberikan sebuah kekuatan. Artinya ada sebuah energi. Cuman ketika kita ngelihat ternyata di dunia tak pun ada yang namanya casan-casan yang kemudian tidak bisa mengalirkan tenaga kepada HP. Ada seperti itu. Ada juga sholat-sholat yang dilaksanain, tapi juga sholat itu tidak bisa memberikan tenaga buat kita. Nggak ada gitu, nggak ada. Sama. Ternyata ketika kita analisis melalui kenapa ini kita angkat ini, diangkat seperti ini. Sholat itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu diawali dari sebuah kebersihan, ketenangan jiwa. Jadi kalau kita punya HP itu, kita colokin, kalau ininya kotor, ini akan menghambat energi listrik masuk ke dalam HP yang kemudian nggak kasih tuh. Cas mangecas, energi mah kagak ada. Banyak itu orang sholat begitu, sholat mau sholat, energi kagak ada. Makanya jangan aneh, banyak orang yang sholat, banyak yang maksiat. Banyak orang yang sholat tapi nggak ada yang namanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya aja nggak memberikan energi. Kenapa demikian? Tadi banyak kotoran-kotoran yang kemudian menghambat dari masuknya energi ke dalam orang tersebut. Jadi sholatnya nggak punya. Lantas bagaimana? Yang pertama, ini salah satunya aja, ini salah satunya. Dari hasil analisis kemarin, kita bisa mengetahui bahwa sumber daripada hal yang mampu menghalangi masuknya energi sholat ke manusia adalah bingungnya hati seseorang. Bingungnya hati seseorang, rupaknya hati seseorang. Apalagi berkaitan dengan perkara dunia. Maka untuk bisa menghilangkan itu, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, baca Inna Anzalnahu 10 kali, kamu akan hilang punya ham. Kalau sudah ham punya hilang, seolah-olah kotoran itu ada dan nanti akan mudah energi sholat masuk ke dalam kita. Loh, kenapa ini yang diangkat? Jadi kalau kita sholat ini masih punya pikiran, aduh, buat camping gimana ya? Kagak bakal bisa itu sholat. Jadi keinginan kita ingin bisa supaya sholat memberikan kekuatan itu harus punya tenang dulu, hati kita bersih dulu. Nah, salah satu jalannya Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya kemarin wasiat Rasulullah, barang siapa yang setelah dia berwudu kemudian membaca surat Inna Anzalnahu 10 kali, maka farrajallahu hammak, Allah akan hilangkan kebingungan kamu. Dan kalau sudah bingung hilang, tenang datang, baru nanti sholat itu akan hidup di dalam diri kita. Dan sholat ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, apalagi buat manusia yang akhir zaman. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, nanti ada satu saat pergantian. Summa khalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian nanti mereka akan berganti dengan satu buah pengganti, di mana yudayyi'unna sholat. Mereka akan menyia-nyiakan sholat. Arti menyia-nyiakan sholat itu bukan ninggalin sholat, atau nggak ada yang ninggalin sholat, banyak yang sholat. Cuman sholatnya ini kemudian tidak memberikan bekas ke dalam hidupnya. Sholatnya ini kemudian tidak terlihat di dalam cerminan hidupnya. Hakikat sholat sebenarnya bukan pada saat kita mendirikan sholat.
Hakikat sholat itu pada saat kita di luar sholat. Sebab sholat itu kita ngecas kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita keluar sholat, maka akan tampil perbuatan-perbuatan sholat. Atau dalam istilah Jawanya namanya as-sholatu daim. Sholat yang terus berkelanjutan. Jadi kalau kita nggak begitu, sholatnya doang, percuma. Nah ini yang harus benar-benar. Ini salah satunya. Walaupun banyak. Nah itu yang pertama. Dan kemudian sekarang kita diingatkan lagi bahwa kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat taharati, jika engkau telah selesai minat taharati, daripada bersuci, jangan buru-buru. Jadi kalau kita berwudu itu jangan lama-lama, jangan buru-buru. Wudu tenangin dulu, tadi baca, kalau bisa tuh, kalau keburu tuh. Setelah kita wudu, fakhud ma'an, ambil kita punya air, ambil wudu. Cuman kalau zaman dulu wudu kita tuh, wudu orang zaman dulu tuh nggak wudu keran, wudunya wudu apa namanya sih, cauk tuh, obat atau tembikar, kolom zaman dulu tuh. Emang yang bagus mah kolom. Kalau kolom itu meminimalisir israf, sebab israf itu salah satu adab yang harus dijaga. Kalau kita pakai keran pasti israf. Kita wudu nih, ya begitu kan? Kita muka air mengalir terus, itu udah israf tuh. Sedangkan israf itu karena min akhwani syayatin, termasuk daripada teman-teman setan. Wudunya aja teman setan, apalagi bukan wudu kita orang. Susah zaman sekarang mah. Zaman sekarang mah wudunya teman setan, apalagi kagak wudu. Dasar. Kacau kan tuh. Kenapa sih bisa begitu? Ilmunya kurang. Semangat doang yang ada. Makan, lapar apa? Iya terus. Dia penyakit zaman sekarang tuh seperti itu. Banyak hal yang harus benar kita ini kan. Jadi kalau kita wudu, ambil air sedikit. Dia kalau zaman dulu tuh kalau dia pergi kemana-mana, dia harus bawa air. Bahkan dikatakan seorang bahasa ini di dalam kitab Awariful Ma'arif li Syihabuddin Asy-Syahriwardi, beliau mengatakan al-mutasawwifuna, orang-orang yang ahli tasawuf, kalau dia kemana-mana nggak bawa air, kagak bohong. Kenapa? Kalau dia nggak bawa air berarti dia berazam untuk kagak sholat. Orang-orang yang arif billah itu kalau kemana-mana dia bawa air, bukan buat diminum, buat wudu. Ketika dia batal, dia wudu pakai air itu. Kalau orang dulu kan wudunya nggak ribet. Kalau sekarang satu aku aja dianggap ribet sama kita. Sebab orang dulu mah wudunya nggak kayak kita, banyak. Kalau dulu mah cukup, bisa gitu. Makanya dia tuh nggak betah kemana-mana kalau nggak bawa air. Kalau kita kan bawa air, cukup nggak nih buat minum? Bukan buat wudu, buat minum. Pikiran kita perut. Iya, karena pikiran kita perut, wajar aja. Kemati cepat. Nilainya kita, kalau kata Al-Habib Abdurrahman Al-Baqi Muqaddam, man kana himmatuhul batan faqimatuhul ma kharaja minal batan. Barang siapa yang dipikirannya perut, maka dia nilainya sama dengan apa yang keluar dari perut. Ya, kotoran semua di kita orang. Astagfirullahaladzim. Iya, gimana tukang gojek? Kacau dah. Jauh ya kita. Kalau kita ngelihat kebiasaan dulu sama kebiasaan sekarang, masya Allah kita jauh. Zaman dulu himmahnya kuat. Beda kalau kita beda. Dulu itu nggak nafiin, dia jalan ke sono, jalan-jalan biasa sama. Cuman ngambil tabaruk dari setiap jalannya itu bisa mereka. Kalau kita kan jalan-jalannya lepas gitu. Jalan-jalannya lepas. Kalau mereka nggak jalan, kemana mereka jalan, di situ harus bisa menghasilkan taqarrub ila Allah. Gak kayu. Ya Allah ya Rabbi. Ambil punya air. Ya. Sedikit pertama niatin, ya Allah jadikan air ini obat. Atau kalau kata Habib Umar mah, ya ma'u zamzam alaikis salam. Minum dikit baru diusap ke sini. Ambil dikit,
niatin obat minum dikit, usap ke rokobatak ini adalah unduk ini nih, diusap sedikit tuh. Kemudian setelah kita ngusap rokobatak, kita baca nih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca itu tuh. Bacanya baca kifaratul majlis ya. Tapi buat baca di sini bacanya buat itu. Sambil baca itu tuh. Pada saat baca itu kita ngelihat ke langit. Minum, usap ini nih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus setelah kita baca ini langsung kita baca lihat ke bumi. Ketika ngelihat ke bumi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, fa inna man qala hadza, maka barang siapa yang membaca atau melakukan hal yang seperti tadi, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, maka Allah akan mengampuni bagi dia setiap dosa yang kecil dan setiap dosa yang besar. Kita nggak tahu bagaimana bentuk dosanya, tetapi ini satu buah kabar gembira buat memudahkan kita untuk menghapus dosa-dosa. Dan salah satunya di dalam kitab Minhajul Abidin, seseorang yang sholat kemudian merasa berat untuk bisa khusyuk, salah satu penghalangnya itu ada dosa. Sedangkan khusyuk sholat itu butuh tuh. Ternyata dengan mudah Syekh Abdullah Basyarani itu mengingatkan kita, gampang, gini aja, kamu ikutin apa kata saya, kata beliau gitu. Kalau bahasa kita orang, kamu wudhu, setelah wudhu kamu ambil usap, lihat ke langit, baca itu subhanakallahumma, setelah itu kamu lihat ke bumi, baca wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diampuni dosa-dosanya. Ini akan memudahkan kita untuk bisa menghadiri khusyuk. Ini salah satunya, masih ada. Nah, upaya yang diangkat oleh Syekh Abdullah Basyarani adalah upaya bagaimana supaya wudhu ini bisa benar-benar hidup, bisa membersihkan batin kita, yang kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat, dan sholat ini memberikan sebuah peran penting yang utama buat kita. Karena sholat ini didiriin bukan sembarangan, bukan cuma buat ngegugurin kewajiban, bukan cuma tunjukin ubudiyah kepada Allah Ta'ala, bukan cuma itu, lebih dari itu. Makanya kalau kita lihat tingkatan perintah Allah Ta'ala, yang pertama itu kan syahadat, yang kedua sholat, berarti kan tingkatannya lebih dari apapun itu. Sampai Allah Ta'ala tegaskan itu yang namanya sholat itu, dia bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ternyata begitu, penyakitnya itu di awal-awalnya, kita ketika wudhu terlalu gegabah. Makanya ketika wudhu itu sangat diperhatikan adab-adabnya. Pertama, jangan sampai kita ngobrol. Jangan lagi wudhu, jangan ngobrol, makruh gitu. Itu kalau kita dibuka kasyaf, itu cahaya wudhunya hilang dengan sebab ngobrol. Satu. Yang kedua, jangan israf. Jangan israf kita wudhunya. Yang sekarang adab wudhu itu yang bagus itu duduk kita orang. Kalau kita kan kebanyakan diri. Jangankan di rumah, di masjid juga pada diri. Adabnya duduk sebenarnya. Bagaimana kagak hilang berkah wudhu, adabnya pada hilang. Coba lihat tadi di duduk. Kenapa duduk? Sebab raus ini cipratan itu. Itu juga ngaruh tuh, ciratan di wudhu itu ngaruh. Kita duduk, ngadepnya ngadep kiblat, kita ngebelakangin kiblat, nyampingin kiblat. Kebanyakan kita jaga adab-adabnya. Kemudian cara penggunaan wudhunya, ini mah perlu ngaji lagi wudhu mah. Ngaji banyak sekarang, pengajian banyak. Sebab begini, ibadah atau tugas kita itu ini udah jelas-jelas bakal kita rasain dan bakal kita alamin, baik selama kita hidup maupun setelah kita wafat. Dan itu udah nggak bisa diraguin lagi. Kalau kita lihat sekeliling kita, udah nggak usah pakai dalil. Banyak yang meninggal, ini meninggal, itu meninggal. Kita kan tinggal nunggu doang, tinggal nunggu giliran. Cuman supaya nggak bete, kita dikasih aktivitas.
Kita supaya nggak bete nunggu mati dikasih aktivitas, padahal kita lagi nungguin mati. Cuman supaya nggak bete, udah kamu kerja lah gitu. Udah jelas. Dia ngapain lagi kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, pagi, subuh, sudah gitu lagi, gubuk lagi. Hijau yang ada orang. Duit kagak pernah nambah, makan kagak pernah nambah, sepiring lagi, nggak pernah lebih dari 4 piring, 3 juga masih jarang. Lu segitu tiap hari gitu, yang udah masuk ke perut dikeluarin lagi, capek-capek nyariin, dibuang lagi. Terus begitu kehidupan kita tuh nggak pernah tambah tuh, tinggal tunggu tuh. Yang jadi masalah perputaran waktu itu, kemudian sejauh mana bisa benar-benar membuat kita tidak berpengaruh buat hidup nanti di alam barzakh. Dan nggak pakai dalil kayak begitu mah. Makanya kata Imam Ghazali, renungin kita punya waktu, punya hidup, udah nggak pernah jauh seperti itu dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Tinggal satu, sabar. Yang dagang aja dari dulu gajah gujuk tetep rugi emang. Kem lagi nggak kem lagi. Nggak ada yang punya hotel nggak biasa. Ada yang punya rumah, bangun rumah dari dulu sampai sekarang makannya tetap nggak lebih dari 4 piring. Cuma 2 piring, sisanya ditaruh di dapur. Dia mati dikasih semuanya ke ahli waris. Nggak ada yang berubah kayak begitu. Pengen kita mau orang yang kerja yang kaya mati jadi emas gitu palanya, kagak ada. Dihormat sama anaknya dibuang ke kebon. Iya, itu waktu hidupnya dimulia-muliain, udah matinya nggak ada. Itu nih bapak gua yang kerja keras di rumah gede, taruh di kamar gitu, di air keras nggak ada. Semuanya pasti di panggung, lemparin tengah kebun, taruh di kebun. Ya itu manusia kayak begitu. Itu sebenarnya pelajaran buat kita, nilai apa yang kita cari, bukan nyelemehin usaha, bukan nyelemehin kerja, tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu. Nah itu kalau kita bisa pahami dari perkara wudhu, perkara sholat, itu kita bakal bisa ngelihat hidup sebenarnya, bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar daripada himmah kita semua, keinginan kita semua. Jangan sampai kejebak, makanya sabar dah tuh. Kita ngaji sabar, kita sholat kita sabar, terus sabar. Jangan ngikutin ambek sama kepengen, kagak bakal kelar hidup kayak begitu mah. Lagi semangat ya Syateb istiqomah. Nah, itu adalah nilai akhirat ya, nilai akhirat buat orang yang melakukan ini. Sebenarnya nilai akhirat ini diangkat buat mereka-mereka yang hatinya masih senang dapat iming-iming kayak bocah. Tapi di dalam ini sebenarnya karena memang Syekh Abdul Saroni tahu ini kitabnya bakal dibaca sama orang awam, orang khas. Kalau orang khas ya nggak ngomong gini juga Pak, wah ini keberkahan. Tapi orang awam kan butuh iming-iming. Biasanya kalau orang awam mah, oh ada surga, ada neraka, ada ini, iming-iming. Karena emang yang dibacanya khawas sama am, yang khawas paham, yang am juga lebih senang. Padahal intinya bukan masalah dihapusin dosa kecil, dosa enggak. Intinya itu mah udah pasti ke situ, sebab innallaha la yudhi'ul muhsinin. Allah mah enggak bakal nyanyiin orang melakukan apapun sebaik mungkin. Apalagi berkaitan dengan perintah Allah, perintah Rasul. Jangankan cuma melakukan seperti ini, orang ibadah aja, orang makan, kita beli makanan, kita kasih buat anak kita, niatin sedekah, jadi sedekah. Begitu dong jadi sedekah. Apalagi yang kayak begini perintah Rasul jelas-jelas. Jadi tujuan utamanya mah bagaimana supaya perintah Allah Ta'ala benar-benar nancep di dalam diri, sehingga ucapan kita ucapan orang yang sholat, perbuatan kita perbuatan orang yang sholat, pikiran kita pikiran orang yang sholat. Di dalam sholat ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, sama kayak gitu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ ada hal yang diharam. Ada takbir Allahu Akbar, cuman Allah yang gede. Ada ruku, tuh pelajaran semua tuh buat kita setelah kita sholat. Praktekin itu. Kita ruku, bukan gak ada nilai pelajarannya itu.
Kita takbir, angkat tangan, nggak ada buat nilai hidupnya, itu ada nilai hidupnya. Kenapa kita ngangkat tangan? Kenapa kita takbir? Di awal dengan ini wajah wajia, saya hadapkan wajah saya kepada Allah Ta'ala, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya hidupku, matiku hanya untukmu. Udah kita belajar dari situ. Nah, hayatin itu setelah kita keluar, jangan lupa tuh sama yang namanya kerangka sholat. Nah, kalau sudah masuk kerangka sholat dalam diri kita, makanya kena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ya Ali wa ya Ali innal malaikata, sesungguhnya malaikat yastaghfiruna, mereka selalu memohonkan ampun lil insani, bagi manusia, mada ma'ala toharotin, selama manusia itu berada di dalam bebersih. Toharoh, suci. Suci itu himayah, pemeliharaan. Kalau orang selalu bersuci, maka setiap darah daging tulang di dalam pelindungan toharoh. Kalau orang sudah berada di dalam pelindungan toharoh, ini yakin lu turut ke setan, dapat mempersempit jalan setan dekat sama dia. Dulu, para ulama-ulama dulu, di dalam memelihara atau membiasakan toharoh, ini biasanya dia nyiksa diri. Ada yang ketika misalkan dia supaya nggak mau batal, kondisinya dingin. Ketika kondisinya dia dingin, sengaja dia ngeberatin badan, dilempar ke air badannya gitu. Jadi nggak mau ketika begini kan ke bawah tuh basah dia wudhu. Pokoknya dia gimana caranya harus bisa wudhu walaupun harus menyiksa badan. Itu zaman orang-orang dulu tuh, para arifillah kayak begitu. Ada yang sampai sengaja dia tahan-tahan. Pokoknya kalau gua wudhu, buat taruh di tengah orang. Kalau di tengah orang dia benar-benar ngejaga supaya nggak kentut. Begitu tuh. Itu upaya-upaya mereka benar-benar ngejaga wudhu, sampai dikatakan wudhu itu adalah silahul mukmin, pedangnya orang-orang mukmin. Bagaimana kagak? Orang dibilang wudhu zaman dulu mau bisa ngubah sesuatu jadi emas, zaman dulu wudhunya. Ini kan pernah diceritakan sama Syekh Abu Hasan Asadili. Diangkat cerita ini sama Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Wudhu doang tuh bisa berubah, bisa merubah sesuatu. Tetapi pada akhirnya ketika wudhu mampu mengubah emas, keinginannya terhadap emas kagak mau. Sebab wudhu itu bakal ngeliat mana sebenarnya yang layak dimuliain, ketimbang hanya sekedar seperti itu. Orang kalau udah begitu, wah gagal hidup kayak gitu. Cuman memang tantangannya berat zaman sekarang mah. Foto janda banyak di HP. Oh, aduh kacau. Gimana bisa wudhu kita orang ngebasuh muka, mata ke janda, kacau. Ya. Iya, kita ini lagi banyak dirusak gitu, wudhu kita dirusak sama apapun, belum makan makanannya. Jadi memang makin kemari makin zaman, kan dibilang setan itu nggak pernah kosong mengambil bagian dari setiap amal ibadah yang dilakukan hamba, bagaimanapun caranya, sedikit atau banyak. Itu setan, apapun bentuknya. Jadi setan itu nggak mau anak Adam melakukan amal ibadah sedikit pun. Setiap dia melakukan amal ibadah masuk dirusak sama dia. Hatta dia bikin kebaikan-kebaikan, dibuka 1000 pintu kebaikan, masuk setan di dalam 1000 pintu kebaikan, dalam satu kejahatan jeblos manusia. Makanya dikatakan Syekh Abdullah Qadir Al-Jalani, zamannya dulu tuh 1000 wali bisa nyebur, cuma satu kan kata Syekh Bakar, saya itu wali, apalagi kita ulah. Tuh setan tuh pinternya begitu. Bagaimana kagak? Setan aja bisa berantem pengajian, bisa berantem. Kalimat takbir bisa dibikin perang. Setan begitu tuh. Dan setan itu lebih fasih dari kita ngajinya. Bagaimana kagak? Azazil 80.000 tahun ibadah sama Allah Ta'ala. Kenal Allah sama Allah Ta'ala. Kalau kita makan kenal ngomong doang. Itu Masya Allah setan tuh kayak begitu. Jadi jangan sampai itu yang namanya kita lengah daripada tipu daya setan seperti itu. Itu bahaya-bahaya akhir zaman. Makanya Syekh Abdullah Al-Idrus mengatakan, kasura fi akhir zaman, banyak di akhir zaman itu orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah banyak tuh di akhir zaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Tapi ini nih ada nih, ini nih. Jadi jangan sampai nih, kalau bisa habis wudhu tadi ambil air, niatin obat, minum sedikit, kemudian usap ke punuk, kemudian kita lihat ke langit, baca subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu kita lihat ke bumi dan baca wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Satu. Yang kedua, ini yang berat nih, jaga kita punya toharoh. Wudu, toharoh tohir, toharoh batin. Toharoh batin lebih penting. Toharoh batin, jaga kita punya hati. Zaman sekarang itu yang lebih mudah mengotorin hati itu satu, suuzon. Ya suuzon kita orang. Pokoknya setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, jangan langsung kita beri hukum. Kalau pengen kita ngasih hukum, pelajarin dulu, analisa dulu, tabayun dulu. Setelah tahu, silahkan kasih hukum. Tapi kalau cuma ngelihat doang, enggak. Kok begini, langsung hilangin itu. Apalagi itu nggak punya pengaruh sama kedudukan sama harta kita. Bodoh amat dah mendingan. Tagaful. Kalau kata Habib itu, tagaful aja udah masa bodoh. Kecuali memang penting, baru silahkan cari hukumnya. Zaman sekarang itu suzon. Sebab kita bakal digiring kepada hati kotor. HP. Facebook, macam-macam tuh, bakal digiring. Kita kalau enggak itu langsung suzon baik. Jaga. Yang kedua, perkara-perkara takabur. Wah, takabur ada penyakit kita orang. Ujub, ya pokoknya penyakit hati dah tuh, bersihin dah tuh. Yang kemudian jaga kita punya toharoh zahir, yaitu wudu. Sama itu mandi. Jadi kalau itu mandi, jangan itu ini mandi ya. Mandi. Jangan ditunggu ntar aku mandi. Jadi kalau habis begitu ya, apalagi yang udah nikah nih. Kalau yang udah nikah malas mandi, paling enggak wudu ring. Enggak, jangan mandi dingin nih. Kalau kuat kan mandi nih. Kalau kuat bagus mah mandi mendingan. Sebab kenapa? Sebab kalau orang kagak mandi, dia langsung tidur. Itu dia ditemenin setan tuh. Ditemenin setan. Bahkan dia ketika bangun ini, biasa kan kalau kita bangun minum ngerokok ngopi, hukumnya makruh yang kita makan. Makruh. Jadi paling enggak kalau kita malas mandi, wudu tuh, habis wudu baru molor. Bangun, mandi. Nah, itu caranya tuh. Paling mah itu kan paling jengah itu buat orang yang punya istri mah itu. Apalagi musim hujan. Coba dah yang susah-susah dah, yang susah-susah, ngerasa susah rezekinya. Coba jaga wudu dah. Batal wudu. Terus deh gitu istiqomah. Ya kagak kentut mulu merem. Misalnya wudu nih, ntar jalan, batal, sholat wudu lagi, jalan lagi, terus aja begitu. Dicoba. Ngaji mau udah gonta-ganti kitab, ngamal mau orang, terus soal. Ini yang ngomongnya para alim ulama, wali. Budak nih. Dengarnya sih budak mesin tuli. Kacau. Kita tinggal dipraktekin doang, mengeluh susah, praktekin ini kagak kan lucu. Ngeluh susah bener. Tapi kagak pernah ngepraktekin ilmu yang dia pelajari. Kan aneh namanya. Coba pelajari dulu, praktekin dulu, rasain, udah dipraktekin minimal 40 hari aja. Praktekin 40 hari, jangan sampai kendor istiqomah. Pokoknya jangan sampai gagal 1 hari, 40 hari aja. Jajal deh tuh. Mau tahajud 40 hari. Mau duha 40 hari. Cuma jangan sampai tinggal 1 hari pun. Mau wudu 40 hari. Kali ini jadi wali, mantap tuh. Jadi mau bahasa ininya bet, iya bahasa ininya bet. Pokoknya kalau pengen tes, jajal 40 hari jangan kurang. Nabi Musa kan 40 hari tuh. Apa yang mau dites? Nggak usah banyak yang dites. Wah, mau ngetes tahajud silahkan 40 hari, yang lain kagak. Mau ngetes duha 40 hari. Mau tes ini 40 terus, mungkin 40 hari, cuma jangan sampai kurang 40 hari. Kalau mau dites, coba dites nanti. Ntar kalau udah 40 hari,
halal ngeluh, silakan. Kalau subuh mah nggak boleh dites, subuh mah. Subuh mah wajib. Subuh mah tes. Enak amat. Soal. Yang wajib-wajib mah nggak boleh dites, itu mah wajib. Subuh jadi 2. Coba dites. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, dan menjadikan ilmu kita yang bermanfaat, amal kita hidup, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah dunia, diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan sekali lagi buat keluarga besar Bapak Sanadi, mudah-mudahan selalu berikan kemudahan, perlindungan, dan juga dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kana abudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya aliyu man iktasala yaumil jum'ah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata wa yarju min Allah rahmatahu wa rafata. Allahumma bi hurmati hadan nabil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala majil qawim. Ij'alna min khairi ummati, ij'alna min khairi ummati, ij'alna min khairi ummati. Wasturna bi dali hurmati wasurna qadam fi samrati wastamil alsinatana fi madi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnati wa tu'ati wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yasfa'u lil khalaiqi fatarhaquha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin an kawalan qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina ada hadan illa ghasalta bi maitabati dunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana bis sanatil madiyah ikhwanu manahumul qadha wa lil wusuli ila mithliha fala ta'rimhum tawbati sadaqataha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihin muqassan wa ala mamariduhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li na'mika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mas'ulina wa idza tafatana fatawaffana ghairu maftunin wa la makhdulina wa khtim lana minka bi khairin ajmain. Allahumma qfina sarraz zalimin, Allahumma qfina sarraz zalimin, Allahumma qfina sarraz zalimin waj'alna min fitnati hati dunya salimin. Allahumma ij'al hadar rasulal karim lana syafi'a warzuqna bi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nazma ba'da abada wa syurna ta'ata liwaiqat. Allahumma qfir lana bi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa tabil huquqi alaina wa li man ajra hadal khairi fi hadis wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa qadil hajat ghafiru dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibadallah rijala